solo aku sekarang lagi ngerjain album kedua. Gimana sih Kak setelah berkarir di solo mungkin lebih enak apa lebih profesional? Sebetulnya berkarir mau itu solo, mau itu waktu itu bareng sama Blink, nggak ada bedanya sih ya gitu. Bedanya ya cuma di cuma ya yang satu rame-rame maksudnya harus satuin 4 kepala. Kalau sekarang kan yang emang full aku doang kan gitu, semuanya tuh on me gitu. Iya musik, kreatifnya, semuanya ide kreatifnya dan lain-lainnya tuh semua aku gitu yang handle gitu. Bedanya mungkin itu doang. Ngulik lagunya juga sendiri ya Kak? Sendiri. Berarti bisa lebih berekspresi ya Kak? Kalau dibilang lebih berekspresi kayaknya enggak ya, karena menurutku dengan cara apapun kita bisa berekspresi. Mau caranya mau kayak gimana juga kita bisa gitu berekspresi. Tapi mungkin ini lebih kayak ke aku jadi bisa lebih fokus aja kali ya sama diriku sendiri, maunya apa, maunya bikin yang kayak gimana musiknya gitu. Sivia inspirasi dalam membuat lagu apa sih biasanya? Inspirasi aku selalu based on experience aku gitu, mau yang patah hati, jatuh cinta, terus sekarang mungkin sudah di fase yang sudah lebih berbeda lagi, which aku udah aku udah punya anak, aku udah punya suami gitu. Jadi mungkin inspirasinya lebih kayak ke apa yang ada di sekitarku aja sih, kayak lebih ke proses pendewasaan aku, proses aku dalam hidup sih. Dari Blink dan akhirnya kamu bisa membuat single sendiri sekarang, apa sih yang menyemangati kamu untuk tetap di jalur musik ini? Menyemangati karena memang dari dulu mimpi aku kan emang bermusik kan gitu. Jadi dari sebelum Blink pun aku sudah bermusik gitu. Aku sudah sekolah musik dan lain-lainnya gitu. Jadi yang membuat aku stay di musik adalah ya aku inget goal awal aku, tujuan utama aku, tujuan pertama kali aku mau mulai musik dan kenapa gitu. Aku inget-inget ke itu lagi. Lebih kemana sih Kak genrenya nih sekarang? Kalau genre aku popso. Itu berarti lagu-lagunya sendiri ditulis dari pengalaman pribadi? Betul. Nulis sendiri, produce dibantuin sama beberapa produser. Di satu lagu ada satu produser, tapi kalau songwritingnya aku sendiri. Biasanya tiap project membutuhkan waktu berapa lama sih? Nah, itu dia tuh. Macam-macam sih ya. Kadang kalau misalkan zaman belum punya anak ya, zaman belum punya anak, aku per 2 bulan sekali aku bisa ngeluarin single, which produktif banget kan, bisa lebih satset lah ya gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena aku punya prioritas yang lain lagi nih gitu, dan nggak kalah penting gitu sama musik, jadi mungkin sekarang aku nggak dipaksa sih, dituntut untuk lebih kreatif dalam mengatur waktu, mengatur mood semuanya sih gitu. Jadi mungkin sekarang bisa dibilang pace mungkin lebih lambat, tapi yang jelas lagi-lagi aku malah ngelihat baiknya aja sih, aku jadi lebih fokus sama diri aku sendiri, jadi lebih matang insya Allah albumnya gitu. Jadi seorang ibu sendiri ngaturnya gimana sih Kak di tengah mungkin hidup bermusik juga, Gak ada gimana-gimana sih. Pokoknya kalau misalkan aku ikutin mendengarkan badan aku, kalau misalkan aku capek, oh ya udah istirahat dulu gitu. Musiknya istirahat dulu, aku fokus dulu sama misalkan sama anakku, sama keluarga aku gitu. Tapi kalau misalkan kayak enggak nih, gas terus aja, gas aja, jalan aja dua-duanya sambil. Sendiri kok kerja sendiri lebih dibawa atau lebih ke babysitter sendiri sih? Aku urus sendiri. Aku nggak pakai babysitter. Alasannya sendiri nih kayak emang karena nggak mau kehilangan dulu dari age anak atau seperti apa, atau trauma dengan pemberitaan kemarin babysitter? Enggak sih. Menurutku nggak bisa dipukul rata ya gitu. Nggak semua babysitter kayak berita yang kemarin kan soalnya, jadi nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau misalkan aku ya itu pilihan aja sih, pilihan dengan segala macam alasannya gitu. Lebih kayak ke ya aku pengen urus sendiri biar aku lebih tahu perkembangan anakku. Aku lebih, bukan berarti para mami di luar sana pakai babysitter jadi nggak tahu perkembangan anak ya, tahu, pasti tahu, mungkin nggak, tapi aku ya itu balik lagi pilihan aja sih ke masing-masing orang gitu. Perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa sih kamu? Sesuai aja sama usianya. Gitu. Gitu. Biasanya quality time sama Kak Sylvia sendiri seperti apa? Kenapa? Terus quality time sama Kak Sylvia sendiri seperti apa? Kayak ibu dan anak pada umumnya aja. Gitu ya, tadi kan sempat bilang kalau inspirasi dari musik dari apa yang sedang dijalani kan. Ada pemikiran nggak sih bikin lagu tentang anak atau Tentang suami. untuk
mungkin lagu anak atau segala macam. Mau banget, itu salah satu mimpi aku pengen banget bikin album untuk anak-anak. Aku pengen banget punya lagu untuk anak-anak karena menurutku anak-anak itu harus banget dengerin lagu yang seharusnya usianya gitu. Kasihan kalau misalkan udah dengerin wah cinta-cintaan apa segala macam dari umur masih 4 tahun, 5 tahun ya sekarang ya, 4 tahun, 5 tahun gitu udah pada tahu gitu. Which pinter mah anak kecil tuh semuanya menurutku pinter karena mereka kan niru, mereka denger, mereka lihat, mereka gampang banget gitu untuk copy paste nya kan gitu, which mereka pinter banget menurutku. Tapi salah satu mimpi aku adalah aku pengen banget bikin lagu anak-anak yang memang beneran ramah untuk psikologisnya, untuk telinganya, untuk dia menjalani hari-harinya gitu. Tapi udah ada satu langkah belum sih? Apa udah mau? Udah, aku udah mulai nulis gitu. Tapi kan itu kan nggak bisa asal ya gitu. Jadi aku banyak konsultasi sama memang yang bisa dibilang mungkin memang expertise gitu di bidang parenting dan lain-lainnya. Pastinya pengen gak sih misalkan anak udah tumbuh dewasa ngikutin jejak kasih yang menjadi penyanyi gitu, atau Waduh. gimana, aku dibebasin mungkin gak? Menurutku anakku punya jalannya sendiri. Dari sebelum dia lahir pun aku yakin banget dia udah ada jalannya gitu. Jadi apapun yang dia mau ya jalanin aja sih selagi itu masih di dalam koridor yang baik ya. Ada bakat-bakat nyanyi belum sih Kak dari anak sendiri? Waduh. Kalau dengerin musik sih suka ya, emang semua anak bayi suka ya dengerin musik ya. Karena kan syuting apa gitu ya bikin gampang lah bikin dia jadi nggak ke distract sama yang lain gitu. Dengerin musik sih suka gitu. Tapi kalau misalkan menjawab pertanyaan Masnya mau atau enggak, aku sih mau ya gitu. Tapi ya terserah dia mau jadi apa. Karena kan kebanyakan anak itu melihat orang tua sebagai panutannya kan. Betul, Mungkin betul, kalau betul. emang lihat wah pengen ngikutin jejak ibunya gitu, apa boleh. bakal support atau gimana mungkin Kak? Boleh lah jadi apa aja lah terserah. Boleh kalau jadi musisi support banget karena kan alhamdulillahnya mungkin bisa dibilang aku udah punya SDM ya kan gitu. Misalkan kayak aku punya kenalan beberapa musisi lain apa segala macam, punya guru dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa banget tuh aku arahkan gitu, aku kasih gitu fasilitas yang aku miliki gitu kan. Tapi kalau dia nggak ke arah sana ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi Nasib sendiri menjauhkan lagu-lagu yang dewasa kan sekarang banyak juga kayak soal TikTok gitu kan. Mungkin lebih kayak gini sih, kita nggak bisa pungkiri ya, maksudnya kadang kan aku kan juga main gadget dan lain-lainnya depan dia gitu. Jadi lebih kayak ke mungkin lagu-lagu yang memang sekiranya mungkin lagu yang nyanyiin orang dewasa, tapi mungkin secara arti dari lagu itu mungkin nggak segitu frontalnya kayak cinta-cintaan, patah hati dan lain-lainnya gitu. Jadi yang memang lebih general gitu lagunya ya aku biasanya kalau aku dengerin ya dia jadi kan otomatis ikut denger ya gitu. Tapi kalau aku lagi ngulik buat kerjaan aku apa segala macam aku sendiri sih. Biasanya pakai headphone jadi dia nggak ada. Gitu. Begitu. Terima kasih ya. Sehat-sehat ya semuanya.